Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'du. Sahabat-sahabat sekalian, melanjutkan kembali tutorial kita di Python untuk pemula, masih berbasis modul Pygame. Di aplikasi sebelumnya kita sudah berhasil membuat gerakan bolak-balik sebuah bola. Kita akan modifikasi aplikasi yang kita buat pada video sebelumnya. Kita tampilkan dulu. Nah, kita akan rubah bola ini dengan pesawat terbang. Kalau bola, walaupun tidak dirubah gambarnya, ketika dia bolak-balik tentu tidak ada masalah tampilan. Tetapi kalau pesawat terbang, tentu ketika terbang ke kanan dia harus menghadap ke kanan, ketika terbang ke kiri dia harus menghadap ke kiri. Struktur program yang kita buat pada kali ini hampir sama dengan program sebelumnya, hanya saja captionnya sudah kita rubah jadi pesawat bomber. Nah, kita akan rubah bola kaki ini menjadi gambar pesawat. Tentu gambar pesawat yang kita butuhkan ada dua, yang menghadap ke kanan dan menghadap ke kiri. Pesawat kanan dan pesawat kiri. Nah, untuk seri 07 ini saya sudah simpan di folder seri 07, folder aset. Semua yang akan kita gunakan pada program ke-7 ini sudah saya letakkan di sana. Jadi kita tinggal ketikkan aset, kemudian pesawat kanan.png. Nah, kemudian pesawat kiri juga sama, hanya beda file ya. Pesawat kiri, pesawat kiri.png. Oke, kita coba render dulu dengan bleed. Ini kita rubah jadi pesawat kanan. Oke, kita tampilkan kembali Python 3 bomber. Maaf, Python 3 bomber. Nah, seperti Anda lihat, kita sudah berhasil membuat pesawat, hanya terbalik ya. Pesawat kanan, kita ganti dengan pesawat kiri ya, ganti dengan pesawat kiri. Oke, nah kita lihat. Nah, hanya saja ketika dia kembali ke titik 0 terkesan mundur. Karena itu harus kita atur sedemikian rupa algoritmanya agar gambarnya berganti. Nah, caranya gampang, karena kita sudah punya algoritma setiap putaran. Ini bisa kita hilangkan ya sebenarnya, karena ini juga genap. Jadi kita lihat putaran yang genap dia ke kanan. Jadi kita bisa set pesawat sama dengan ini, terbalik nama filenya ya. Tapi Anda tentu paham. Nah, ketika ganjil, pesawatnya pesawat kanan. Ini kemudian kita rubah jadi pesawat, karena variabelnya mengambil variabel yang sesuai dengan putarannya. Oke, kita tampilkan kembali. Nah, ini gerakan putaran 0,
Ketika putaran berikutnya pesawat berbalik karena image-nya berubah sesuai dengan putarannya. Nah, selanjutnya kita akan membuat pesawat ini mengeluarkan bom pada titik tertentu. Bagaimana caranya? Kita akan mulai terlebih dahulu seperti biasa dengan hitungan matematika fisikanya. Perhatikan gambar ini. Selalu diingat bahwa time frame baik horizontal maupun vertikal itu akan selalu sama. Keduanya adalah nilai yang kita dapat dari pygame.time.getTicks. Sehingga kita bisa mendapatkan grafik seperti ini. Jika kita ingin bom keluar dari pesawat di posisi yang merah ini, maka kita mendapatkan koordinat antara pesawat dengan koordinat bom mestilah sama. Pesawat bergerak dalam sumbu X dari 0 hingga ke 1000, sementara bom bergerak di sumbu Y dari 0 ke 1000. Sehingga akan ada bagian yang tidak nampak di layar kita saat bom melewati angka 600 karena lebar tinggi layar kita hanya 600. Tetapi yang penting adalah titik merah ini adalah pertemuan dari garis vertikal dan garis horizontal. Ini tentu membawa kita kepada bab matematika persamaan linear. Karena itu kita hitung dengan persamaan linear. Perhatikan. Kita sudah mendapatkan hitungan pergerakan pesawat di sumbu X, yakni posisi awal ditambah kecepatan pesawat dikali waktu. Sementara tinggi pesawat yang ditandai dengan Y statik, yaitu 200 piksel. Nah, kemudian dari gambar tadi, misalnya kita ingin melepaskan bom ketika pesawat ada di X sama dengan 500. Maka ini adalah posisi X untuk bom. Yang harus kita hitung adalah Y, posisi Y untuk bom. Tentu karena dia linear, posisi Y untuk bom adalah posisi awal yang hijau ini ditambah kecepatan bom dikali waktu. Karena waktunya sama, time frame-nya sama-sama keluaran dari pygame.time.getTicks, maka kita bisa sederhanakan persamaan ini. Kecepatan pesawat dikali waktu sama dengan 500, kecepatan bom dikali waktu sama dengan 200. Kenapa? Karena mereka bertemu di titik 500, 200, di koordinat 500, 200. Nah, persamaan ini kemudian kita buat seperti ini hingga dapat kecepatan bom adalah kecepatan pesawat dikali 200 dibagi 500. Nah, 200 itu adalah Y-nya pesawat, posisi Y-nya pesawat, dan 500 adalah posisi X-nya bom. Jangan lupa dikali dengan perubahan, karena perubahan ini sebagaimana kita hitung di video sebelumnya adalah pergerakan
time frame. Nah, kemudian rumus ini tinggal kita masukkan ke dalam kode Pygame. Mari kita coba. Baik, sekarang kita akan masukkan apa yang sudah kita hitung tadi ke dalam program Pygame kita. Nah, pertama tentu kita siapkan rudalnya ya, yang akan diluncurkan oleh pesawat. Rudal.png. Oke, kemudian kita masukkan hitungan yang tadi kita bahas. Pertama, X bomnya kita tetapkan 500 ya. Ini adalah titik di mana pesawat akan menjatuhkan bom. Nah, kemudian kita dapati bahwa Y bom ini adalah kecepatan bom atau 0 ditambah kecepatan bom dikali waktu, atau 0 ditambah kecepatan bom. 0 ditambah kecepatan bom dikali perubahan. Nah, kecepatan bom kita sudah hitung ya, yaitu kecepatan pesawat dikali Y pesawat dibagi X bom. Nah, kecepatan bom adalah kecepatan pesawat dikali Y pesawat dikali Y dan dibagi X bom. Oke. Nah, sekarang kita render gambar rudalnya ya, canvas bleed rudal pada posisi X bom, Y bom. Y bom. Oke, kita jalankan. Oke, sebagaimana yang Anda lihat, bom dan pesawat sudah bisa bertemu di titik yang sama. Ini berarti perhitungan kita persamaan linear berhasil. Hanya saja kita menginginkan pesawat menjatuhkan bom hanya pada saat putaran genap. Maka kita tambahkan syarat pertama, yaitu if putaran dibagi 2 sisanya 0. Oke. Kita jalankan kembali. Ini putaran 0. Oke, di putaran ganjil bom tidak muncul. Syarat berikutnya, kita inginkan bom ini, rudal ini hanya tampil dari saat dia bertemu dengan pesawat. Sebelum dia bertemu dengan pesawat, kita ingin rudalnya tidak nampak. Jadi kita bisa tambah persyaratan kedua, yaitu rudal tampil ketika X pesawat itu lebih besar atau sama dengan titik pertemuan, yaitu 500. Kita tambahkan di sini N X lebih besar atau sama dengan X bom. Oke, kita jalankan kembali. Lihat. Nah, kita berhasil menampilkan bom ketika dia bertemu dengan pesawat. Sebelum dia bertemu dengan pesawat,
bom tidak tampil atau rudal tidak tampil. Oke. Hanya saja terdapat kelemahan pada program kita, yakni semakin jauh egg bomnya, semakin jauh pula bomnya dari tanah. Kita coba misalnya X bomnya 900. Kita jalankan. Nah, seperti yang Anda lihat, karena titik akhirnya adalah 1000, ketika pesawatnya berbalik, bomnya langsung menghilang. Nah, untuk ini kita butuh sedikit trik. Kita harus menambahkan waktu perjalanan bomnya ke putaran berikutnya. Sehingga kita tambahkan di kode kita, if kita ambil dulu nilai dari Y bom terakhir, nilai akhir Y sama dengan Y bom. Jangan lupa kita deklarasikan dulu nilai akhir Y sama dengan 0. Nah, jika nilai akhir Y lebih kecil dari 600 adalah batas paling bawah dan putarannya adalah putaran ganjil, maka Y tambahannya adalah Y bom tambah kemudian kita jalankan. Nah, seperti yang Anda lihat, kita mendapatkan waktu tambahan untuk perjalanan bom. Nah, tetapi kita lihat masih belum bisa mencapai titik paling bawah, sehingga kita perlu satu trik lagi. Kita tambah satu putaran lagi. If kita buat persamaan terlebih dahulu. Kita tahu ketika sudah 2 kali putaran, maka nilai maksimal dari Y adalah 20 detik dikali kecepatan bom. Nah, kita bisa ambil nilai dari sini. Nilai akhir Y2 sama dengan Y tambahan. Kemudian kita taruh di sini. Jika nilai akhir Y2 lebih kecil, masih lebih kecil dari 600, dan putarannya sudah kembali ke putaran genap, yaitu dibagi 2 sama dengan 0, tetapi bukan putaran ke 0, maka kita berikan dia waktu tambahan, yaitu G tam 2 sama dengan, nah, nilai maksimal Y lah yang menjadi awal dari tambahan kedua. Nilai max Y ditambah kecepatan bom dikali perubahan. Kita render lagi. Ini yang jadi Y tam 2. Oke. Oke.
Kita jalankan kembali. Nilai akhir Y is not defined. Oke, jangan lupa nilai akhir Y2 juga harus kita deklarasikan. Nilai akhir Y2 sama dengan 0. Satu lagi yang belum kita deklarasikan, coba kita jalankan dulu. Oke. Oke, masuk putaran 1. Nah, jadi kita menambahkan waktu perjalanan rudal ke putaran berikutnya. Kemudian kita lihat angka 20 di sini, ini jikalau waktu yang diperlukan dari titik 0 ke titik 1000 10 detik, untuk berbalik dari titik 1000 ke 0 10 detik. Nah, kita harus buat angka 20 ini nanti bisa secara otomatis menyesuaikan jika waktu tempuhnya kita rubah. Maka kita harus buat dia dalam bentuk persamaan, yaitu 2 dikali waktu tempuh. Jadi berapapun nanti yang kita berikan waktu tempuhnya, misalnya kita masukkan 2 di sini, rudalnya tetap bisa sampai bawah. Kita coba jalankan. Oke. Nah, satu catatan tentunya buat kode kita bahwa X-bomb yang kita buat di sini adalah X-bomb. Ini tidak boleh sama dengan 0 dan X-bomb tidak boleh sama dengan 1000. Jadi dia tidak boleh ada di ujung kiri dan di ujung kanan. Oke. Selanjutnya, agar aplikasi yang kita buat semakin menarik, kita bisa tambahkan efek ledakan ketika rudalnya menyentuh titik 600. Nah, seperti biasa kita muat dulu gambar ledakannya. Ledakan, lalu ledakan.png. Oke, nah hitungannya cukup mudah ya, karena ledakan terjadi ketika nilai Y itu sama dengan 600. Jadi kita bisa ambil nilai dari semua if, nilai akhir semua if ini. Yang pertama nilai akhir Y lebih besar atau sama dengan 600, karena 600 adalah tinggi layar kita, atau nilai akhir Y2 ya, or nilai akhir Y2 besar sama dengan 600. Untuk if yang ketiga kita buat nilai akhir Y3 sama dengan Y tam 2. Oke. Jika tidak dilakukan seperti ini, kita tidak bisa langsung pakai Y tam 2 nya. Jadi kita harus deklarasikan dia dalam variabel baru, or nilai akhir Y3 lebih besar sama dengan 600. Jangan lupa nilai akhir Y3 nya juga harus kita deklarasikan dulu di awal. Kita berikan nilai 0. Oke. Nah, ketika syarat ini terpenuhi, maka gambar efek ledakan kita tampilkan. Ledakan, karena gambar ledakannya cukup besar, kita geser sedikit X-bomb-nya, dikurang 120, kemudian Y-nya kita taruh di 450. Oke, kita coba tampilkan. Ini X-bomb kita tampilkan.
Nah, jika Anda lihat, kita berhasil menampilkan efek ledakan. Nah, kita bisa juga membuat suara. Jadi ketika ledakannya muncul, ada suara ledakan. Nah, untuk memasukkan suara ke dalam aplikasi, kita harus menginisialisasi mixer seperti ini. Kemudian kita load suara boom dengan perintah pygame.mixer.sound dengan S besar ya. Masukkan asetnya ledakan.wav. Kemudian kita tampilkan bersamaan dengan gambar ledakan. Jadi suara boom dot play. Coba kita jalankan. Seperti yang Anda dengar, ketika rudalnya menyentuh titik 600 maka akan ada suara boom. Tetapi jika Anda perhatikan, ada jeda. Ledakan yang berikutnya tidak langsung mengeluarkan suara boom. Ini karena suara yang kedua itu menunggu suara pertama selesai. Jadi dia tidak akan dijalankan sebelum suara yang pertama selesai. Salah satu cara mensiasatinya adalah kita menggunakan pygame.mixer.channel. Jadi menempatkan suara di kanal-kanal terpisah. Tidak akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Insya Allah akan kita bahas pada video berikutnya. Oke. Tapi ada satu hal lagi yang juga harus kita waspadai, yaitu sisa durasi. Nah, misalnya kita taruh X bomb-nya di 100, kemudian kecepatannya kita rendahkan sedikit jadi 10. Nah, kita lihat apakah suaranya berulang. Kita jalankan. Oke, itu suara yang pertama. Nah, seperti yang Anda dengar, ada suara kedua yang muncul padahal tidak ada ledakan. Nah, suara ketiga muncul padahal tidak ada ledakan. Ini karena masih ada sisa durasi pada setiap nilai akhir Y. Akibatnya kita harus batasi dia dengan menambahkan batas atas yaitu 700. Ini agar durasi sisa itu tidak terpakai sehingga berulang kali ada suara yang muncul padahal tidak ada ledakan. Oke. Nah, sebagaimana yang Anda lihat, suara sisa itu sudah hilang karena kita sudah memberikan batas atasnya yakni 700. Oke, secara umum aplikasi kita selesai. Tinggal kita perindah, misalnya kita pasang latar belakang awannya ya, pygame. Kita pasang awan. Kemudian kita load setelah canvas fill. Oke, kita jalankan. Oke, Anda lihat tadi ada latar belakang awan. Kita juga bisa tambah suara pesawat ya. Oke, kita pasang suara pesawat. Ya. Ini kita load di awal suara pesawat.
play. Kita jalankan kembali. Nah, seperti yang Anda dengar, ada suara pesawat. Nah, tetapi jika Anda perhatikan, suara pesawatnya ini menutupi suara bomnya. Nah, ini nanti bisa kita siasati dengan membangun kanal. Jadi setiap suara kita buatkan channelnya masing-masing. Oke, selesai aplikasi kita. Insya Allah kita sempurnakan pada pertemuan berikutnya, di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.